good morning, good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Ingat ya, kalau misalnya kemarin atau masa lalu punya masalah, kita tinggalkan. Harus kita ingat baik-baik bahwa kita itu tinggal di masa yang sekarang. Betul. Ya, jangan sampai masalah di masa lalu dibawa terus sampai ke hari ini. Makanya hari yang kemarin-kemarin nggak usah dipikirkan. Betul. Masalah hari ini cukup untuk hari ini. Betul, betul. Ini Betul. kalau bahasa Inggris kan hari ini sekarang adalah present, ya kan? Yes. Artinya adalah hadiah. Hadiah yang diberikan Tuhan oleh kita. Makanya kita harus bisa menikmati hari ini sebaik mungkin, ya. Tanpa Iya. membawa masalah. Ngomong dong, udah. Hei, King, diam aja deh tadi sih, King. Ngomong dong. Coba ngomongin masa kita bertiga. Jangan diganggu dong, Nggak teman ada kita lagi omongan. istirahat. Kenapa sih King diem aja? Hari ini aku bingung kenapa King Nasar diem aja dari sebelum briefing. Diem Soalnya semalam habis nyanyi off air. Oh enggak, King hari ini dia lagi sibuk ya buat King Nasar. Pokoknya semua aktivitasnya semoga berjalan dengan lancar. Termasuk juga buat Sobat Ambiar aktivitasnya berjalan dengan lancar. Iya ya. ya guys, pokoknya diberi kesehatan buat ibu-ibu yang lagi masak sambil masak lihat kita di pagi-pagi benar. ambiar. Bapak-bapaknya juga ya Pak. Bapak-bapaknya baru mau berangkat kerja, lihat kita berhenti dulu. Jangan harus tetap Duduk dulu. kerja dong. Streaming. Ya tapi buat Sobat Ambiar kalau berpikir kenapa ya kok teman-teman kita sekarang ini mulai berubah. Ingat bahwa pada dasarnya manusia itu pasti akan berubah. Ada yang bilang aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Terus? Sama kayak kamu Wi. Kenapa? Kamu yang dulu bukan kamu Tapi yang kalau sekarang. ngomong perubahan tuh gue Kenapa? setuju banget. Kenapa? Sebentar dulu, kenapa? Iya kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Aku tuh kangen sama kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Taruhan, lupa lirik. Taruhan lupa lirik. Sampai habis ya, Taruhan, lupa sampai lirik habis masih. loh. You are the one right beside you. It's where I belong from this moment on. Ya Allah seneng banget. Tahu nggak aku senengnya kenapa? Senengnya tahu nggak kenapa? Karena akhirnya Dewi bisa nyanyi bahasa Inggris. Ya, hei, berkat siapa? Aku tahu berkat dia. Kamu juga bisa ngaji karena aku. Iya berkat kamu. Makanya makasih ya. Tapi buat Sobat Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama yang dimana kisah hidupnya dia yang dulu bukan Bukanlah dia yang yang sekarang. sekarang. Dulu dia punya istri, sekarang dia sindir mantan istrinya. Hah? Dulu gue sekarang Nggak apa-apa namanya juga hidup harus dinikmati ya. Iya. Tapi kita penasaran kenapa musisi yang satu ini akhirnya menyindir sang mantan istri. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Tegar Septian. Terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Gitu ya ceritanya kalau udah berpisah sama pasangan, Ya, ya menerima kalau dia bukan jodohnya gitu ya. ya Ada nggak apa-apa masalah mati satu apa, tumbuh seribu ya Tegar? say. Yang penting bukan kita dulu yang mengkhianati dan menipunya. Betul-betul. Tegar Septian, sehat? Alhamdulillah. Coba ceritain dong sama kita mana yang kamu rasa lebih bahagia ketika punya pasangan atau seperti sekarang ketika sedang tidak punya pasangan? Dua-duanya sih ya. Cuman Tegar lebih milih untuk yang sekarang gitu. Lebih baik Karena- sendiri sendiri. gitu maksudnya. Iya, lebih fokus untuk berkarir dulu. Emang ketika punya pasangan nggak fokus buat berkarir? Fokus juga sih gitu. Tapi apa namanya? Jangan dibelakangin, gue kan juga host. tapi Tapi ya setidaknya Tegar belajar gitu. Aha. Ya, jadi mendewasa gitu. jadi dewasa. Ya tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya Terima kasih sayang. banyak buat Tegar yang ada di sini ya. Kamu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Dia bilang bahwa sekarang Tegar menjadi lebih dewasa. Tapi kita juga penasaran apa sih yang membuat pada akhirnya Tegar saling sindir dengan mantan istri di media sosial. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kan hati seorang Tegar di media sosialnya beberapa waktu yang lalu. Tegar sebelum kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi boleh kita mungkin flashback lagi sama pernikahan kamu dengan Sarah. Kamu menikah di tahun berapa? Tegar menikah itu di tahun 2020. 2020. 2020. Bercerainya? Perceraiannya itu 2023. pokoknya waktu 2022. Berarti 2 tahun usia pernikahan Bulan? kamu ya? Ya, bulan pokoknya pertengahan akhir tahun itu. Oke, pertengahan 2022. 2 tahun kurang lebih pernikahan kamu dengan Sarah. Sarah melahirkan di tahun berapa? Saya melahirkan di tahun 2001. 2021, sorry. 2021. Ya. Tadi ada statement dari kamu yang menyatakan bahwa
mantan istri kamu berbohong. Kebohongan apa yang pada akhirnya menurut kamu temui? Ya Tegar sih kan wajar-wajar aja ya gitu kalau misalkan Tegar masih ragu gitu untuk memastikan kalau itu buah hati Tegar gitu. Kenapa kamu tidak memastikannya sejak dulu? Karena Kenapa Tegar baru masih sekarang gitu? Dan itu diungkapkan dia di sosial media. Iya karena Tegar masih simpan itu rasa Tegar gitu kan. Rasa Karena Tegar, apa? Unfinished feeling? enggak juga sih, maksud Tegar kayak udahlah jalanin aja dulu gitu. Oh, kamu awalnya jalanin aja Kamu dulu. punya kecurigaan itu setelah pernikahan kamu berapa tahun? Setelah Tegar ditinggal aja gitu. Setelah kamu ditinggal? Iya. Oh, kamu yang Setelah ditinggal Tegar pergi? Ya waktu Tegar misalkan lagi di bawah-bawahnya gitu. Tiba-tiba dia ninggalin Tegar gitu. Oke, sebentar. Alasan bercerai karena kenapa? Ya karena dia ninggalin Tegar. Karena dia meninggalkan kamu di saat posisi kamu sedang berada di bawah, gitu. Yang meminta cerai? Yang minta cerai Tegar juga. Dan juga dari keluarganya juga pengen banget pisah sama Tegar gitu. Selama pernikahan kamu tinggal bersama dengan? Selama apa? Selama pernikahan tinggal berdua sama Sarah atau bersama keluarganya Sarah atau dengan keluarga kamu? Dengan keluarganya Sarah, terus juga sama Tunggu sebenarnya waktu di saat mantan istri kamu punya anak atau hamil dan melahirkan, kamu ada di sana? ada. Oke. Oke, baik. Jadi yang meminta bercerai kamu ya, karena kamu rasa dia meninggalkan kamu saat kamu sedang berada posisi di bawah gitu ya. Tapi kamu merasa bahwa itu bukan anak kamu gitu? Ya. Tapi ada penjelasan nggak dari istri bahwa itu adalah anak kamu? Atau istri tidak membela diri? Sebenarnya gini ya, Tegar tuh masih simpan gitu perasaan Tegar. Apa yang gitu. Karena disimpan? Tegar udah terlanjur sayang sama anak buah Tegar itu. Jadi Pasti karena kan dari baby. sampai udah 3 tahunan gitu Tegar urus ya kan. Tegar tetap masih sayang sama dia, sama anak juga. Cuman ya memang udah waktunya kayaknya Tegar udah nggak bisa lagi sama dia gitu. Ya Atau ada pihak ketiga Yang- yang membuat kalian tidak bisa bersama? ya kayaknya seperti itu. Dari pihak kamu, dari pihak dia? Ya. Tapi dari kamu tadi tahu apa itu. yang dikatakan sama Tegar tidak ada kepastian nih di sini. Maksudnya Sebentar. semua hanya Kamu dia merasa katakan. bahwa ada orang ketiga dari pihak dia. Ada buktinya? Buktinya sih nggak ada, tapi Tegar firasat Tegar dulu. Oke, hanya firasat ya. Tegar, bagaimana kamu yakin buah hati yang dilahirkan mantan istri kamu itu adalah bukan buah hati kamu? Apakah kamu punya buktinya Iya. atau hanya kecurigaan Karena semata? bagaimanapun juga firasat itu kan bukan menjadi sebuah bukti. Bisa jadi itu karena curiga, kecemburuan Betul. yang dibuat sendiri dengan Betul. pemikiran kita. Harus ada bukti yang akurat, harus Iya. jelas, konkret. Tegar juga kayak kalau misalkan mau tes DNA kayak gitu, Tegar berani juga sih gitu. Kenapa sayang? Kalau mau tes DNA atau Kalau apa mau gitu, tes Tegar- Mau tes DNA Iya, siap. kalau misalkan itu benar anak Tegar ya, alhamdulillah gitu. Tegar senang gitu. Dan Tegar butuh kepastian aja. Gitu. Oke, tapi Tegar, gimana ada kecurigaan? Kenapa ada kecurigaan bahwa itu bukan buah hati kamu? Firasat ada orang ketiga. Hanya karena mukanya nggak sama. Nggak di situ juga sih gitu. Tapi gimana ya mau cerita ya? Kenapa sayang? Kenapa? Nggak apa-apa sih, sedih aja gitu. Apa yang Atau membuat kamu sedih sudah Tegar? bisa melihat sesuatu hal itu dengan fakta, tapi kamu tidak ingin diungkapkan di sini. Betul, Tengah nggak mau ngungkapin. Karena bagaimanapun itu adalah aib rumah tangga kamu. Betul, itu privacy. Cuman karena Tegar kepancing sama netizen gitu. Iya. Ya, Ya semangat sayang. kami menghadirkan Tegar di sini kan sebenarnya juga untuk mengurangi ataupun pemikiran-pemikiran masyarakat ataupun netizen yang pada akhirnya, karena begini, mengumbarkan sesuatu yang tentang anak yang masih firasat tanpa bukti, Tanpa bukti. itu kan juga menjadi jejak rekam media. Kita Iya. memikirkan anak tersebut di masa Iya. depan, Iya. yang dimana
tiba-tiba waktu tes DNA itu betul Betul dia. anak kamu. Ataupun gitu, kalau bukan dia, sudah ada attach feeling antara kamu dengan anak tersebut. Kalau kamu betul-betul sayang sama anak tersebut, kan kamu akan membela itu untuk menjaga Betul. keluarga yang pernah kamu bina gitu. Di luar dari permasalahan kecurigaan tanpa bukti. Dan itu juga Tegar sampai sekarang masih sayang sama anak gitu. Ya walaupun udah berpisah gitu, Tegar masih apa namanya istilahnya ya nafkahin anak gitu, kasih apa kebutuhan untuk anak. Masih bertanggung jawab lah. Iya betul. Oke. Tegar, respon dari mantan istri dan juga keluarganya ketika kamu live di media sosial memiliki kecurigaan bahwa itu bukan buah hati kamu secara biologis, responnya apa? Responnya sih banyak yang bilang kayak netizen gitu kayak negatif ke Tegar. Cuman Tegar ya sabar aja gitu. Ngadepinnya ya just let it flow aja, ikutin alurnya. Karena mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Iya, karena mereka nggak tahu cerita yang sebenarnya. Cuman Tegar nggak mau cerita di itu. Cuman karena Tegar kepancing sama netizen gitu. Tapi maaf, ini katakan saya netizen, yang membuat penasaran adalah sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan tapi sudah kamu umbarkan di Iya. sebuah sosial media hanya Iya. untuk membela diri kamu kan? Ya, karena mungkin di saat itu Tegar memang benar-benar lagi kesel atau lagi marah gitu ya. Manusiawi. Emosi ya? Iya, jadi kepancing gitu. Ya. Itu aja sih. Kita mau kasih lihat ini artikel di mana Tegar pun berani untuk melakukan tes DNA. Menuding mantan istri hamil duluan, Tegar Septian ditantang tes DNA. Apakah kamu sudah menawarkan ini ke mantan istri kamu? Udah, Jawabannya? jawabannya dari mertua sih. Kalau misalkan mau tes DNA, ya udah tes DNA aja, nggak apa-apa. Ya udah, mungkin tunggulah kalau misalkan ada rezeki pasti tes DNA Tegar. Oh, berarti memang dari pihak mantan mertua pun sepakat untuk melakukan tes DNA. Iya. Dan Tegar pun. Apabila itu ternyata adalah anak kamu secara biologis. Ya alhamdulillah Tegar seneng gitu. Berarti anak Tegar. Berarti kamu sudah tidak ada keraguan lagi. Nggak ada keraguan lagi, cuman ragu aja gitu. Nah Tegar pengen kepastian itu. Seandainya betul adalah anak biologis kamu, apakah kamu dengan besar hati akan meminta maaf kepada mantan istri kamu? Pasti. Dan sebelumnya juga Tegar udah minta maaf juga. Gara-gara Tegar waktu live di aplikasi itu, ya Tegar minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin Tegar nggak ada niat untuk ngomong seperti itu gitu. Mungkin karena kepancing Tegar gitu kan. Tegar minta maaf Emang ada omongan sebesar-besarnya apa sih gitu. sayang kalau boleh tahu Kak Dewi? Apa yang membuat kamu pada akhirnya kamu Pas kamu kepancing? marah, kepancing gitu. Iya, di saat itu Tegar tuh lagi emosi banget gitu. Wajar. Ya bisa-bisanya gitu ninggalin Tegar. Padahal Tegar masih sayang juga sama dia. Bisa-bisanya Gitu. ninggalin Tegar. Iya, gitu. Akhirnya ya iya sih, apalagi kondisi kan suami istri saling mencintai. Jadi kok tiba-tiba bisa meninggalkan begitu saja tanpa alasan. Pasti setiap pasangan pasti akan curiga, loh jangan-jangan anak yang kamu bawa itu bukan anakku. Itu bentuk kecemburuan dan cinta yang luar biasa kepada pasangan. Berarti kamu masih menyimpan rasa kepada mantan istri kamu? Pasti dong. Pasti. Masih ya? Oke. Tapi Tegar sempat kepikiran nggak sih secara psikologis bagi Seorang anak. anak tersebut ketika dia sudah besar dan sudah mengerti, sudah paham, kemudian menyaksikan apa yang ada di media sosial yang jejak digitalnya tidak akan hilang. Sempat terfikirkan nggak sebelum mengeluarkan Bagaimana statement perasaan tersebut? si anak tersebut nantinya? Nggak kepikiran sih Tegar dari situ. Cuman kan udah terlanjur gitu. Tapi Emosi ya? iya, yang pastinya kalau misalkan Tegar diizinkan untuk bertemu lagi dengan anak Tegar gitu, ya Tegar pasti bakalan minta maaf sebesar-besarnya gitu. Mungkin Tegar karena keceplosan ngomong kayak gitu karena emosi Tegar gitu ya kan. Nggak ada niatan sama sekali Tegar untuk bicara seperti itu. Spontan gitu. emosi ya? Emosi Namanya gitu. manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf ya, itu manusia ya. Baik buat Tegar yang memang sudah berpisah dengan sang mantan istri, ya bagaimanapun sudah berpisah, tapi barangkali ini menjadi salah satu alasan mengapa adanya perpisahan di dalam rumah tangga mereka. Nanti kamu boleh klarifikasi. Iya. Tak terima dituding hamil di luar nikah, Sarah mantan istri Tegar bongkar fakta. Cuma dikasih Rp500.000. Tanggapan kamu, ini maksudnya Rp500.000 itu apa? Ya,
selalunya Tegar kan kalau misalkan ada rezeki ya secukupnya. Kalau Tegar kan memang lagi gimana ya? Kegiatan Lagi di Tegar itu bawah-bawahnya apa? Iya, gitu. kegiatan Tegar itu apa selama menikah dengan dia? Kegiatan Tegar sih biasanya suka bikin-bikin konten buat di YouTube gitu ya kan. Selagi ada platform yang bisa menghasilkan Dikontenin. uang, dikontenin gitu. Alhamdulillah ada rezeki sedikit juga Tegar masih bisa untuk menafkahi anak Tegar gitu. Walaupun nggak sebanyak apa yang Tegar punya gitu. Setidaknya bisa lah buat beli kebutuhan anak gitu. Ya seperti itu sih. Selebihnya kalau misalkan Tegar ada rezeki banyak juga nggak bakalan segitu Tegar kasih gitu loh. Yang penting ada tanggung jawab, besar kecilnya suatu penghasilan seseorang kan. Iya. Yang penting tanggung jawab. Itu nomor sekian dipikirin. Istri bisa menerima keadaan itu ketika itu? Ya Bisa menerima. bisa. Bisa nerima tapi Ya. sekarang baru di blow up gitu ya. Betul. Mungkin karena netizen ya kan, masa segini 500 ribu. Ya nggak seberapa tapi kan Tegar Ya, ini masih buat para gitu. netizen ya. Mau 500.000, mau 300.000, itu sudah lelaki yang sangat luar biasa sekali. Karena dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Kalau kita lihat berapa besar kecilnya penghasilan seseorang, kita nggak boleh melihat itu. Tapi melihat bagaimana tanggung jawabnya dia untuk bisa menafkahi, untuk bisa mencukupi istri. Ya mungkin dari netizen juga mikirnya Tegar tuh ya banyak uang atau apa gitu ya kan. Ya Tegar sih seadanya gitu ya, sederhana. Tapi kamu tetap memberi istrinya. Ya. Itu laki-laki yang luar biasa, itu laki-laki yang bagus, tanggung jawab. Alhamdulillah. Karena Daripada nggak ngasih sama sekali kan. sebenarnya berapapun jumlah nominalnya Ya. ketika seorang suami memberikan nafkah kepada Kepada istri, istri. tetaplah dibilang bahwa memang sudah memberikan nafkah. Berapapun Ya. nominalnya sebenarnya Kewajiban. yang terjadi seperti itu. Yang apa pada dasarnya ya. Ya. Tapi buat Tegar sendiri, hubungan kamu sama mantan istri sekarang gimana? Hubungan Tegar sama mantan istri sih udah nggak pernah kontekan lagi. Terus Tegar juga sama mantan istri juga udah saling blok-blokan karena Tegar udah apa namanya? Saling apa sayang? Blok-blokan? Blok-blokan Di media sosial ya? Iya di media WA. sosial, WA dan segalanya semua kayak ya biar apa namanya nggak ada bikin masalah lagi atau apa gitu biar Tegar coba untuk menangin. Ya. Gimana tadi kan kamu bilang kamu udah blok-blokan, Iya. sosial media semua berarti tidak ada hubungan sama sekali. Iya betul. Bagaimana setelah ini kalau sang istri atau mantan istri tersebut dia memutuskan untuk sama sekali tidak mau berhubungan sama kamu dan tidak memberikan jawaban apapun buat kamu. Yang mungkin suatu hari nanti di saat dia besar kamu baru tahu faktanya bahwa dia adalah anak kamu. Are you ready for that? Siap gak untuk I'm so ready. Siap Tegar ya? siap banget. Oke, Tegar tapi terakhir ketemu sama buah hati dari yang dilahirkan oleh mantan istri kapan? 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Kangen nggak? Pasti ada rasa kangen juga karena memang udah dari kecil Tegar apa istilahnya ngerawat lah gitu ya kan sampai udah 3 tahun ya pasti ada rasa kangen. Kita berharap apapun yang terjadi ke depannya, apapun hasilnya, kalau memang dilakukan tes DNA, kamu ayah biologisnya atau bukan, tapi tetaplah anak tidaklah layak menjadi korban. Iya betul sekali. Apalagi sudah dari kecil kan, sejak dalam perut sayang. Kamu tetap berikanlah tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah. Alhamdulillah ya. Tegar, apa yang ingin kamu sampaikan untuk mantan istri kamu? Apa ya? Ya semoga aja sih dia bisa bahagia sama yang baru gitu. Walaupun nggak sama Tegar lagi, semoga dia bisa jaga apa Abijar anak ya kan sebaik-baiknya. Ya semoga itu aja. Makanya jarang loh kalau misalkan kita bisa menemukan pasangan, mau laki-laki atau perempuan yang bisa menerima keadaan pasangan Ya. ketika dalam keadaan terpuruk. Karena zaman sekarang tuh nggak laki-laki nggak perempuan, pasti lebih senang berada di posisi lagi enak, tapi giliran terpuruk mereka pergi meninggalkan kita. Kita berharap semoga keadaan dari seorang Tegar juga bisa lebih baik lagi, bukan hanya kehidupan percintaan, tapi juga karirnya Amin. bisa tentu saja kembali Tambah melejit dengan karya Amin. dan juga karirnya karena roda terus terus berputar berputar. ya. Kamu harus ingat sayang, jangan pernah takut akan sesuatu hal yang memang kamu berada di jalannya. Pasti Tuhan itu akan membuka jalan yang lain. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah. Dan kalau berbicara mengenai Tegar, kita juga tahu dia adalah seorang musisi dengan lagunya yang semua orang juga tahu. Dan kemarin ini juga sempat viral ketika seorang Tegar menyanyi bersama dengan musisi jalanan. Kita mau kasih lihat yang satu ini.
sangat luar biasa. Tadi ada Iya. Tegar dan berikutnya kita punya musisi berikutnya. Ini adalah mantan vokalis band yang kabarnya dia sudah keluar dari band yang membesarkan namanya. Wow. Di pagi-pagi biar kita hadirkan siapa? Richie Setiawan. Setiawan di pagi-pagi ambiar, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah keluar dari band yang membesarkan nama seorang Richie Setiawan? Tepatnya diberhentikan. Tepatnya diberhentikan, bukan keluar ya. Diberhentikan. Diberhentikan. Gimana Ya, perasaannya diberhentikan dari band yang membesarkan nama? Tapi sebelum mengungkapkan itu kita mengucapkan terima kasih. Sishe sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. sama Singkat, perasaannya ketika diberhentikan. sedih. Sedih yang tadinya berkumpul banyak, sekarang jadi bersolo karir. Kita mau kasih lihat buat sobat ambiar, ini dia Richie yang kabarnya diberhentikan dari band 5 Minutes. Bisa dibilang kan vokalis itu ujung tombak dari sebuah band ya? Yes. Dan 15 tahun itu tidak sebentar loh ya. Udah remaja kalau misalkan dari anak kecil sebenarnya Betul remaja. sekali. Betul. Apalagi suaranya khas banget. Jalannya begitu panjang bersama 5 Minutes Richie, ya 5 Minutes ya pasti Richie. Alasan diberhentikan yang Richie ketahui. Lebih spesifiknya mungkin lebih ke keluarga sih. Jadi zaman Covid itu emang bener-bener sangat Berdampak untuk perekonomian kita Iya, semua gitu ya Mas. mungkin dari semuanya juga terdampak, tapi kalau untuk saya pribadi lebih terdampak lagi gitu kan, karena emang ujung tombaknya dari keluarga saya tuh emang dari band gitu kan, ada penghasilan seperti itu. Jadi saya berembuk dengan keluarga, dengan istri, anak dan juga orang tua, memutuskan untuk tadinya sih pengen resign dulu tuh, Cuma- Pengennya keluar sendiri gitu Iya, maksudnya? maksudnya dulu karena mikir-mikir lagi, karena di dalam sebuah band kan banyak sekali kepala-kepala semua di sana. Akhirnya terus berlanjut dan ya kemarin pas tanggal 4 Juli 2022 akhirnya saya diberhentikan. Oke, alasannya tadi sempat dibilang bahwa pengennya keluar sendiri gitu kan? Iya. Alasannya tuh apa kok pengen keluar dari band yang sudah membesarkan namanya Richie? Ya, jadi sebenarnya 5 Minutes ini termasuk band yang sangat tertib ya. Tertib banget dari mulai materi untuk dia punya lagu, manggungnya sangat disiplin sekali gitu kan. Cuman dari dulu saya pengen bener-bener, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dengan personilnya atau mungkin dari tubuh 5 Minutes nggak ada sama sekali. Cuman saya di sini pengen lebih mengeksplor lagi diri saya sendiri gitu. Banyak sekali materi-materi lagu yang mungkin tidak masuk ke 5 Minutes-nya. Iya. Pengen lebih bukan grow up, maksudnya pengen lebih ini saya loh gitu. Solo karir? Yes. Iya. Tapi tadi kan dikatakan bahwa dikeluarkan. Iya, Berarti ada komunikasi dulu. betul. Kalau dengan 5 Minutes nggak ada masalah apa-apa, cuman yang saya tadi tekankan, jadi Masalah dengan personal atau manajemen Mas? enggak ada. Jadi memang 5 Minutes termasuk band yang sangat tertib, jadi sebenarnya 5 Minutes itu sudah meluangkan waktu dan saya sempat ngobrol dengan teman-teman saya kalau manggung sendiri seperti apa kayak gitu. Ya cuman yang namanya peraturan ya tetap peraturan kayak gitu ya, termasuk 5 Minutes termasuk yang orang yang disiplin lah kayak Oke, maksudnya apakah ada salah satu peraturan di 5 Minutes bahwa personil 5 Minutes tidak boleh bersolo karir? Yes, ya maksudnya bukan soal karir. Maksudnya apa-apa sendiri itu nggak boleh. Oh, itu memang tidak Ya. dibolehkan ya? Itu tidak boleh. Itu jadi alasan Richie awalnya mau keluar dari 5 Minutes. Tapi maju mundur sampai akhirnya oke manajemen ya udah kita keluarin aja gitu. Gimana ya maksudnya? Jadi di dalam 5 Minutes itu ya itu kan sebuah band. Kalau sebuah band itu kan berarti harus kemana-kemana tuh harus bareng-bareng kayak gitu. Jadi kemungkinan saya sih ya
dalam 5 minutes-nya nggak boleh kita sendiri. Maksudnya itu alasan yang paling kuat pada akhirnya dikeluarkan oleh No, 5 minutes? bukan. Itu Oke. lebih menekankan saya sering manggung sendiri kayak gitu sih. Oh. Jadi ya, makanya mereka memutuskan, benar yang kata Mas, mereka memutuskan untuk ya sudah. Jalan sendiri saja. Iya. Ya, gitu ya Mas ya. Jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya memang sudah dikomunikasikan ketika Sudah. akhirnya Richie, saya ada kerjaan sendiri. Nah, Memang sudah dikomunikasikan. sudah. Dan memang tidak boleh dari 5 minutes. Ya, Kalau tidak boleh kenapa dilakukan? Ya kan tadi bilang Keluarga. bahwa keluarga kan. Karena ada tuntutan ekonomi. Betul. Iya. keluarga itu. Jadi di sini saya punya keluarga. Dulu masih ada bapak, bapak masih ada dan juga ibu. Di belakang saya banyak banget keluarga saya yang harus saya hidupi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk Kadang klien maunya solo gitu ya, bisa bayarnya solo aja, Iya, iya. bisa. Berarti ini kan ada pertentangan batin ya, bahwa ada banget, tuntutan ekonomi dari keluarga, di mana Richie sebagai tulang punggung keluarga harus bergerak untuk bisa menggerakkan ekonomi keluarga, sementara satu sisi dari teman-teman disiplin. selama 15 tahun berkarya bersama pun tidak mengizinkan untuk bisa membuat seorang Richie berkarya seorang diri agar perekonomian keluarga bergerak gitu. Betul. Tapi selama pandemi, kadang terdampak bukan hanya Richie, Ya. termasuk juga teman-teman personil 5 minutes lainnya. Ya. Keadaan mereka seperti apa ketika pandemi yang sama artinya juga tidak memiliki Betul. job Penghasilan. misalnya. Ada sih beberapa teman-teman yang bergerak di bidang usaha lain, ya, Masih bisnis berjalan juga. mereka gitu ya, Mas? Ya, saya lihat, saya juga diajak untuk berbisnis seperti itu, cuman tidak itu bukan passion saya gitu. Ya. Dan akhirnya saya di situ pas terdampak pandemi juga, sebelum pandemi juga saya pernah jualan kayak makanan atau cemilan, terus jualan live di media sosial dengan istri saya sendiri, itu saya lakukan semuanya. Tapi yang namanya usaha kan ada pasang surutnya kayak gitu. Jadi oh ternyata rezeki datang tuh tidak hanya seperti itu, tapi ada nyanyi juga ya. Why not, maksudnya Oke. ya kayak gitu, udah saya ambil aja kayak gitu. Baik, Mungkin berarti dari sana. Lebih ke ekonomi ya. Ekonomi. Baik, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar apakah ini juga salah satu alasan dari Richie yang diberhentikan dari band 5 Minutes. Sedih gak sih ngelihat teman-teman sendiri membuat statement seperti itu? Dan sakit hati nggak sih Mas? 15 tahun sih, maksudnya. Ya bukan sesuatu. Dan saya belajar semuanya ada di 5 minutes, mulai dari attitude bermusik, berkehidupan sosial, ketemu dengan semua musisi, termasuk Mbak juga, ketemu dengan semua yang ada di Indonesia tuh karena 5 minutes. Sedih. Cuman di sini saya harus ya bijaksana, maksudnya harus memilih. Menerima dengan lapang dada ya Mas? Ya itu Mbak, saya harus seperti itu. Cuman, aduh, ini keluarga gitu, maksudnya lebih ke keluarga saya tuh bingungnya tuh seperti itu. Ya, itu yang memberatkan ya. Tapi jadi kode etik yang dimaksud oleh teman-teman 5 Minutes itu Melanggar, adalah ketika melanggar. melanggar, Betul. Ya mengambil karena pekerjaan mengambil sendiri. pekerjaan Ya. sendiri ketika di Ya. masa pandemi ya Mas ya. Iya. Tapi sekarang hubungan dengan teman-teman 5 Minutes seperti apa? Baik, alhamdulillah baik. Saya support, apalagi Kang Ricky sebagai mentor saya sendiri. Ya, Kang Ricky banyak sekali menciptakan karya-karya yang bagus. Jadi ya saya juga di sini mengucapkan terima kasih banyak karena di sini pertama kali saya di TV nasional mungkin ya. Saya berbicara seperti ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman 5 Minutes, terima kasih banyak untuk Kang Ricky yang sudah menjadi mentor dalam hidup saya di bidang musik dan juga di bidang apapun juga. Terima kasih. Hatur nuhun Kang. Kita berharap semoga rezeki dari bukan hanya Richie tapi juga 5 Minutes Amin. terus terbuka lebar, bisa terus berkarya dan juga Amin, menghibur amin, masyarakat amin. Indonesia ya. Tapi proyek kedepannya untuk seorang Richie Setiawan ketika akhirnya sekarang memilih untuk bersolo karir. Alhamdulillah setelah itu keberuntungan dari Allah itu banyak banget ya Kang. Kayak saya bersolo karir, masih banyak yang mensupport. Terus saya ditarik ke band Pas Band. Oh, sekarang bersama Pas. Menggantikan sementara untuk karena Kang Yuki-nya lagi berdakwah dulu. Kang Yuki berdakwah kurang lebih 6 bulan. Saya menggantikan, bukan menggantikan maksudnya mengisi kekosongan. Sementara ini gitu. Iya ya, Mas, betul, dengan dua vokalis dengan Iing Mary, Rosemary di sana. Alhamdulillah jalan juga. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur juga. Amin. Jadi apa ya? Jadi fresh lah ya Amin. untuk
pentas band. Semoga tentu saja lebih baik ke depannya bukan hanya untuk Richie dan juga tentunya juga untuk teman-teman Apalagi 5 kan Minutes keluarga itu yang ya, kita Mas. harapkan ya karena bagaimanapun 5 Minutes dan juga Richie tentunya satu kesatuan yang sulit dipisahkan walaupun pada akhirnya harus berpisah tetaplah menjadi bagian keluarga yang tali silaturahminya tidak akan pernah putus ya. Tapi berbicara mengenai band kita juga akan hadirkan musisi atau juga band lainnya di mana band legendaris yang satu ini juga kembali hits lagunya dan juga viral di media sosial. Siapa mereka? Kita akan lihat yang satu ini. Silakan bergabung ya, luar biasa, terima kasih banyak sudah menghibur kita semua di sini. Teman-teman Goliat, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. boleh silakan, boleh bergabung yang lainnya, boleh duduk silakan. Ya. Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambyar. Ini dia band Goliat ya, pasti sobat Ambyar juga yang ngefans sama Goliat kangen banget ya. Ya, Kenapa kita hadirkan Goliat di Pagi-Pagi Ambyar? Karena memang lagu mereka ini sekarang kembali menjadi viral di media sosial dan banyak juga dipakai oleh para konten kreator dan juga musisi-musisi lainnya, di cover oleh para musisi ya. Bintang tamu kali ini suaranya bagus-bagus semua loh. Keren Iya, ya. ya. Musisi-musisi berkualitas tanah air, terima kasih banyak ya. Teman-teman Goliat, terima kasih sudah mampir ke sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pagi-Pagi Ambyar udah undang kita, luar biasa. Ini kan di era digital seperti sekarang ya, banyak platform media sosial. Sampai akhirnya lagu kalian kembali viral di media sosial, banyak digunakan sama musisi dan juga konten kreator. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Happy pasti ya. Berarti alhamdulillah masih banyak yang senang sama Goliat dan lagu-lagunya. Banyak-banyak yang respect Alhamdulillah sama ya. Goliat, alhamdulillah. Kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambyar siapa saja musisi termasuk konten kreator yang menggunakan lagu Goliat untuk boleh. mereka jadikan Seru sebagai nih. konten di media sosialnya ini. Ya. Jangan kau katakan kau suka, jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, ya tak tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Masih denganmu. Teman-teman, Jangan Goliat kau tuh aktif gak sih di media sosial? Termasuk yang aktif Nggak gak? terlalu. Nggak terlalu aktif. Kita aliran zaman dulu. Zaman Friendster, MySpace gitu ya. Oh, zaman ini milenium. Tapi sampai akhirnya sekarang tahu tuh ngeliat di media sosial beberapa musisi, Rizky Febian juga ikut mengcover ya. Kalian baru tahu sekarang atau sebelumnya udah pernah ngeliat juga tuh? Sebelumnya Ada memang yang udah tahu tahu ya. ya. Ada yang saya teman nge-share, ini gua ada di TikTok segala macam segala gitu di medsos lah gitu disebarin gitu. Aha. Tapi buat kalian, buat Goliat sendiri ya, jujur ya, masalah nggak sih ketika akhirnya banyak musisi lain mengcover lagu kalian, kemudian mereka lah yang menjadi viral di media sosial, bukan kalian ya? Mungkin tergantung pola pikir masing-masing. Kalau kita sih berpikir masa kita memang saat itu gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih banyak teman-teman yang ngehargain karya kita, yang senang bawain lagu kita. Itu udah satu kebanggaan lah, satu kebahagiaan gitu. Tapi buat anak-anak baru dan anak-anak yang belum tahu, harus tahu nih siapa yang menyanyikan lagunya. Betul. Inilah Goliat Jarang ada ya. yang tahu ya. Masih di sini. Ibaratnya Ciran Bikaci, lagu lama bikin kangen. Oke, baik ya. Kita masih lihat artikel dari band Goliat yang ternyata 10 tahun bersama-sama vakum ternyata. Vakum vakum selama kita. hampir 1 dekade. Band Goliat kami masih ada meski personel hanya tersisa 3. Oh iya? Sebentar, ini vakumnya 1 dekade, 10 tahun vakum. Enggak sih, enggak sampai 10 tahun, paling sekitar berapa ya? 2 tahun ya. Ya kalau Yang rame-ramenya iya, rame-ramenya iya, tapi 8 tahun ada ya? positifnya sekitar 4-5 tahun lah kalau nggak salah kita vakum. 4 sampai 5 tahun vakum. Vakum. Awalnya tuh berdiri tahun berapa? 2009. 2009. 2009, berarti kurang lebih 14 tahun. 14 tahun yang Beda lalu. setahun sama 5 Minutes ya. 5 minutes 94. Oh 9. Oh iya udah. Oh kalau Ricinya yang 15 tahun bersama, sorry. Ricinya yang 15 tahun, sorry. 5 minutes 2006. Oke, 15 tahunnya Ricci Senior. bersama 5 Minutes, tapi 5 Minutes dari 94 ya. Oke, berarti 14 tahun band Goliat. Tadi ada statement, ada kalimat di headline tersebut, tinggal tersisa 3, tapi kok sekarang banyak? Oke, jadi ceritanya begini sekalian teman-teman biar tahu. Jadi memang sekitar 4-5 tahun yang lalu kita sempat vakum karena banyak problem lah ya di internal, eksternal gitu. Akhirnya kita mutusin udah kita vakum. Oke. Akhirnya kita balik lagi tahun 2015-16 ya mau jalan lagi tapi hanya bertiga gitu.
Nah baru nih sekitar 3 bulan 4 bulan ini, jadi bagus kita ada di Pagi-Pagi Amjar, jadi sekalian Kak Dewi. Boleh, sekalian. silakan. Jadi kita sekarang udah balik lagi berenam formasi awal. Sebentar, berenam formasi awal, apakah 3 yang dulu sempat menghilang kembali lagi atau sekarang ada personil baru? Yang 3 masih, yang 3 yang sama. Jadi kita Kenapa 3 yang lama balik lagi? Kan berarti bener CLBK Cinta Lama bikin kangen kan? Jadi sebenarnya sesuai tema sih, sesuai tema. Jadi program karena banyak yang cover, euforianya juga luar biasa kan. Akhirnya kita udah yuk yang lain aja. Ibaratnya pada bawain lagu kita, yuk kita reunian lagi yuk. Ibaratnya. Oke, sebentar. Iya. 3 yang terus bertahan, acungkan tangan, yang tidak pernah keluar. Oke. Oke, yang 3 baru masuk. 3 yang baru masuk lagi, baru masuk lagi. Yang keluar untuk 3 personil yang pernah keluar dan akhirnya masuk lagi, apakah kalian menyesal pernah meninggalkan Goliat? Langsung ada istilah enak zamanku toh. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Amjar. Bagus banget. Luar biasa, Bima Pratama. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Bima Pratama. Improvisasi yang kamu berikan tetap menusuk di hati. Luar biasa. Bima Pratama, kamu asli dari mana? Saya asli, kalau kelahiran saya Magetan, tapi saya Lombok, KTP Lombok, terus kuliah di Jogja. Di Jogja sekarang. Selamat pagi buat Magetan, Lombok dan juga Jogja ya. Jadi ngamennya ini di Jogja. Di Jogja, iya Kak. Di Jogja. Tapi Bima. memang di Jogja itu bagus-bagus sekali ya. Betul, musisi-musisinya sangat luar Musisinya biasa, keren, termasuk juga Bima termasuk Pratama kami. ya. Bima, boleh kita bantu duduk bersama? boleh, iya, Sini sayang. Sini kita bantu ya. Bima, hati-hati, oke. Silakan duduk. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Karena kemarin kamu tayangannya menjadi viral di media sosial ketika ada yang merekam kamu, ketika kamu mengamen di jalanan ya. Dan ini juga mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa, bukan hanya dari netizen, bahkan Bapak Sandiaga Uno termasuk Rian Masif juga penasaran sekali ingin bertemu dengan kamu. Tapi dari Bima sendiri, kamu nyangka nggak sih bahwa kemarin ketika kamu sedang bernyanyi di jalanan menjadi viral di media sosial? Sebenarnya saya ya tidak nyangka Kak, karena semuanya itu kan mengalir begitu saja. Karena saya juga kaget begitu Instagram saya di tag sama lu kok iso gitu katanya kalau Kok iso. Emangnya siapa sing bikin Instagram? Saya sendiri Kak. Iya. Oh bisa toh saya? Bisa, karena ada aplikasi untuk difabel itu namanya Talkback, kembali berbicara. Nah, itu pembaca rakyat. Oh, ada ya, ada ya? Iya, jadi HP kita setiap apa kita usap itu dia berbunyi gitu Kak. Terus disentuh 2 kali baru masuk ke aplikasinya begitu. Kita baru tahu ya. Terima kasih banyak untuk pencipta aplikasi tersebut, luar biasa, sangat membantu sekali ya. Itu untuk semua, jadi setiap HP apapun tuh Android, iPhone itu semuanya sudah ada itu. Kita baru Pembaca tahu layar, loh. ya, pembaca layar. Oke, sampai akhirnya kamu dikasih tahu, termasuk juga lihat notifikasi atau mendapat notifikasi ya lebih Iya, tepatnya, betul, Kakak. bahwa ternyata banyak yang nge-tag kamu. Iya, Apa dalam alhamdulillah. pikiran kamu, Bima? Iya, sebenarnya saya dalam pikiran saya yang pertama kali saya bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah karena ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya juga saya mau mengeluarkan air mata tidak bisa Kak. Ya. Pokoknya support untuk semua teman-teman saya, keluarga saya. Terima kasih untuk kalian semua. Luar biasa. Terima kasih juga untuk yang memiralkan. Untuk yang memiralkan saya kemarin Mbak Aulia namanya di TikTok saya juga sudah berterima kasih. Mbak Aulia, selamat pagi Mbak Aulia. Ada produsernya yang produserin. Udah ada tawaran dari produser? Tidak ada Kak. Kalau aku produserin gimana? Dewi, Mau nggak? mau Kak? Sangat mau ya Allah, terima kasih. Nanti launchingnya di Pagi-Pagi Ambiar ya. Siap Kak. Kita cari lagu dulu. Iya siap Kak. Wow, luar biasa. Yang namanya rezeki ya, kita nggak pernah tahu ya. Kak. Oke, yang memviralkan siapa namanya? Kayak Aulia namanya Kak. Sudah Iya. ketemu langsung sama... Belum pernah ketemu ini juga. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah membalas kebaikan beliau. Oke, seandainya Mbak Aulia sedang menyaksikan, Bima mau bilang apa sama Mbak Aulia? Mbak Aulia, tidak ada apa yang bisa saya balas mungkin untuk Mbak Aulia yang memiralkan saya. Hanya Allah yang bisa membalas Mbak Aulia gitu sesuai dengan mudah-mudahan kebaikan Mbak Aulia, semua kebaikan Mbak Aulia Allah
berikan ganjaran yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Boleh tahu nggak kalau biasanya ngamen dari jam berapa sampai jam berapa? Saya itu biasanya keluar itu biasanya jam 8 atau sebelum setelah Isya. Karena kan saya kalau mau keluar maghrib itu takutnya bingung nyari musolanya, untuk nyari masjid dan musolanya. Jadi saya sekalian maghrib dulu di rumah, jadi habis Isya saya keluar untuk ngamen. Pulang paling sekitar jam 12, jam 12 ya. Sekali ngamen bisa dapat berapa, Bima? Nah ini. Saya jawabnya agak bingung, Kak. Ya kadang-kadang alhamdulillah agak gede, kadang-kadang ya Piro, Mas? kecil. Paling kecil berapa? Ya kadang ya 250 gitu kadang. Sehari? Gitu. Alhamdulillah lah. Sehari, Mas? Iya, sehari. 250 Alhamdulillah, ribu paling rupiah. sedikit, paling sedikit. Bukan paling sedikit sih. Ya agak lumayan gitu. Kalau agak sedikit lumayan. ya kadang kan pasang surut kayak gitu, Kak. Iya, paling titik piro, Mas? Oleh nih, setino. Ya pokoknya cukup untuk bayar kos-kosan lah. Mas sampai ngekos. Nggih. Berapa per Sebenarnya bulan nih? kontrak, jadi dia bukan, jadi kos-kosan saya itu dia satu kamar yang gede tapi terus di tengah-tengahnya dikasih sket gitu loh, Kak. Oh iya. Jadi kayak dia kontrakan tapi rasa kos-kosan gitu loh. Nah, jadi kan satu kamar gede cuma di sket gitu Tinggal aja. sama siapa di situ? Sendiri saya, Kak. Sendiri ya? Iya. Tapi yang kita tahu ternyata bahwa Bima ini ketika dia menjadi seorang musisi jalanan, ketika mengamen tidak sendirian karena ada selalu teman yang selalu menemani ya. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Mas Elang Permadi bisa bergabung bersama Mas Bima. Selamat pagi Mas Elang. Allah Akbar. Terima kasih banyak. Oke. Halo Mas Elang, silakan Mas duduk Mas. Oke, Mas Elang boleh silakan duduk. Mas Elang Permadi ini yang selalu menemani Iya, silakan. Bima ya. Jadi Bima kemarin viral di media sosial menyanyikan lagu dari The Massive ya, betul? Memang suka sama The Massive? Enggak. Kenapa? Ini teman perjuangan saya juga, ini masalahnya, Kak. Teman seperjuangan ya? Iya. Oke. Ini apa namanya? Apa tadi pertanyaannya, jadi sampai lupa aku. Membawakan lagu The Massive ketika akhirnya menjadi viral di media sosial, memang ngefans sama The Massive? Sangat ngefans, Kak. Sangat ngefans sama Iya. The Massive. Oke, buat Mas Bima, kita sekarang sudah terhubung dengan Rian The Massive. Oke, Rian, ini sudah ada Bima, musisi jalanan dari Yogyakarta yang membawakan lagu The Massive dan juga menjadi viral. Pasti Rian juga sudah melihat di media sosial ya, Rian? Betul. Halo Bima, apa kabar? Halo Mas Bro, alhamdulillah kabar sehat ini. Sebenarnya mau ndak nangis tapi jadi nangis ini. Alhamdulillah. Iya, benar-benar. Senang bersyukur Oke. sama Allah. Oke. Malah keduluan sama Rian, bagi Ambiar nih. ya Rian terima kasih banyak udah mau kita ganggu pagi hari ini. Rian, ketika ngelihat Bima akhirnya viral membawakan lagu The Massive, gimana? Apa dalam pikiran seorang Rian The Massive? Ya pertama kali itu aku tahu dari mention banyak netizen ya, jadi banyak banget yang mention ke Instagramku, terus aku disuruh lihat nih ada pengamen di jalan yang bawain lagu The Massive gitu, terus pas aku lihat ternyata emang bagus banget gitu loh, emang bagus banget, terus akhirnya aku repost, aku bilang siapa yang tahu orang ini, aku pengen ketemu gitu. Suatu saat pengen aku ajak manggung bareng sama The Massive. Mau diajakin manggung barengan sama The Massive. Manggung bareng loh Mas. Oke, Bima mau bilang apa sama Rian The Massive? Tak tunggu neng Jogja. Ditunggu di Jogja katanya. Ya bulan depan The Massive ke Jogja kebetulan, jadi kita manggung ya. Bareng Siap, ya. Bos. Terima kasih. Bulan depan The Massive ke Jogja akan manggung bersama dengan Bima, ya. Siap. Oke, Rian, apa yang mau disampaikan untuk Bima, silakan. Bima, suara kamu keren banget. Siap, Kak. Terima kasih. Terus bernyanyi, jangan pernah berhenti bernyanyi. Hibur banyak orang. Dan aku tunggu karya kamu sendiri ya Bima ya. Mudah-mudahan Kak. kamu juga punya lagu yang bagus. Amin, Yang amin, kamu amin. bisa rekaman, bisa punya karya sendiri dan lagunya juga bisa booming, bisa happening. Sukses buat Bima. Baik, Kak. terima kasih banyak banyak. Rian. Sukses, salam buat teman-teman Massive, thank you. Makasih Mas Rian. Bye-bye. Tuh, janji dari Rian The Massive akan ngajakin Bima untuk manggung bersama The Massive Amin, bulan Kak. depan di Amin, Yogyakarta. amin.
Mas Oke. Bima, Iya, iya Kak. coba ungkapin sesuatu dong. Untuk Mas Elang, ini Mas Elang yang selalu bersama dengan Mas Bima, betul? Iya. Sejak kapan bersama dengan Mas Bima? Sejak saya sejak awal di Jogja Berapa? Itu tahun berapa? 2018 ya Mas ya kenal. Ya 2018 wes kenal Kak. Pertama kali saya kuliah di Jogja 2018. Oh sampai kuliah Mas? Nggih. Kuliah jurusan apa Mas? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di universitas mana? Universitas Cokro Aminoto Sekarang Yogyakarta. sudah selesai, Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Sekarang udah skripsi. Doakan mudah-mudahan lancar. Amin. Berapa Iya. tahun kuliah Mas? 4. Iya, 4 tahun? lebih Kak. Karena ngaret ya ini. Ngaret kemarin. Iya, karena sibuk kerja kan jadi Iya. Jadi ceritanya gini, karena saya juga awalnya kuliah itu dibantu sama tante. Tante terus berikut COVID, begitu COVID beliau sudah ndak kerja lagi, beliau di rumah, saya full sendiri kuliah. Jadi malah kadang kuliahnya itu pas waktunya saat skripsi, jadi kadang agak terbengkalai, jadi lebih fokus ke kerja. Iya, karena kan nanggung ini yang gitu sudah sendiri Kak. Karena dari kecil saya sudah tidak pernah ikut orang tua. Iya. Mandirilah sendiri. Iya ya, dari Mas. kecil. Iya. Berapa ngekos setiap bulannya? Setiap bulannya 600 Kak. Oh gitu. Iya. 600.000 rupiah ya. Iya. Mas Elang membantu apa biasanya dalam kesehariannya untuk Mas Bima? Membantu dia ketika dia sakit. Selalu ada untuk Iya. Bima ya? Saya Kak. Dia ya Allah banyak sekali membantu saya ini kalau ada apa-apa Kak. Jadi barat Ya, sebenarnya bukan saya aja tapi kebetulan Mas Bima ini ngekos ngontrak di lingkungan keluarga besar. iya, ini termasuk keluarga besar yang punya kos-kosan tempat saya. Respect dengan Mas Bima gitu. Oke, berarti yang punya kos-kosan adalah keluarga Mas Elang gitu ya? Iya. Oke, Keluarga Mas besar. Mas Bima singkat apa yang mau disampaikan untuk sahabat sendiri Elang yang selalu membantu Mas Bima? Mas Lang, terima kasih untuk semuanya. Sama-sama Mas Bima. Terima kasih untuk semuanya. Berjuang. Ya, di dalam hidup pasti kita membutuhkan sosok sahabat yang selalu membantu kita dalam suka dan juga duka. Tapi juga kita berharap dan juga yakin bahwa Mas Bima ke depannya karirnya sebagai seorang musisi bisa semakin terbuka lebar untuk bisa hadir di industri musik tanah air. Oke, Mas Bima silakan boleh berdiri, kita bantu. Kita mau ajakin Mas Bima untuk menyanyi bersama untuk kita semua di sini. Ya, mau nyanyiin lagu apa buat Sobat Ambiar? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Di pagi-pagi Ambiar, Bima, aku pasti bisa. Oh, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Oh. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita, untuk Richie, terima kasih Tegang, Golian, terima kasih, dan juga Bima akan diproduserin sama Dewi Persik. Ya, dan sekali lagi ini dia musisi-musisi yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga menginspirasi buat musisi lainnya. Ingat, untuk menjadi musisi yang hebat tidak perlu punya banyak gaya, yang penting punya banyak karya. Di Bagi-Bagi Ambiar, Golian. Belasan tahun sudah aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa dijelaskan di sini. Terima kasih banyak Pagi-Pagi Ambiar, terima kasih yang udah cover lagu Golian di seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Let's see everybody, cinta banyak, come on!
bagaimana